Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan juga menarik dengan judul mengatasi masalah dalam rumah tangga. Kental nikmat santan kelapa, jangan lupa buang ampasnya. Keluarga bahagia bukan tanpa masalah, namun punya cara untuk mengatasinya. Lantas bagaimanakah keluarga seharusnya mengatasi masalah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Jacob Timbuleng. Memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan selama 26 tahun, Pendeta Jerry Jacobs MCM saat ini melayani sebagai pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Universitas Kelabat. Sedangkan Ibu Mariska Jacobs Timbuleng saat ini melayani di Section ECP Elementary, Manado Independent School. Kepada keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng, Tuhan mempercayakan 4 orang putra dan putri, yaitu Kevin, Kimberly, Angie, dan David. Keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng adalah keluarga yang penuh dedikasi dalam pelayanan, rendah hati dan suka untuk berbagi. Ya, langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Shalom Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu. Apa kabar Pendeta dan kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kami saat ini. Kami tahu ada banyak sekali kesibukan, tapi terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di program Kapas pada kali ini. Sehat ya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Baik, tidak sabar kita untuk berdiskusi, namun kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau pertemukan kami di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi, kiranya Tuhan hadir, menuntun, dan biarlah apa yang akan kami diskusikan boleh menjadi berkat yang membangun kehidupan rumah tangga kami untuk tetap berbahagia di dunia ini dan selalu bersedia ke surga. Terima kasih banyak Tuhan Engkau memberkati narasumber kami dan seluruh sahabat Kapas yang bergabung dengan kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Jacobs dan Ibu, judul kita pada saat ini adalah mengatasi masalah dalam rumah tangga. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas serta apa tujuan atau sasaran kita mendiskusikan topik pada episode kali ini? Silakan. Ya, berumah tangga adalah bagaikan perjalanan menuju satu wilayah yang baru. Untuk memahami geografis wilayah yang baru itu, kita biasanya menggunakan map atau GPS untuk menuntun kita mengarungi wilayah yang baru. Nah, topik kita kali ini, conflict resolution, adalah sangat penting karena ini akan menyiapkan kita dalam menghadapi tantangan atau konflik yang mungkin saja dapat terjadi di dalam rumah tangga kita. Ya. Kita mengambil ayat panduan kita di dalam Mazmur 127 ayat 1 yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita bahwa di dalam mengarungi perjalanan bahtera rumah tangga kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ataupun masalah, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, seorang istri menganggap bahwa dia punya pengetahuan yang cukup, suami merasa bahwa dia mampu untuk mengatasi masalah, sebagai manusia kita pasti akan gagal. Itulah sebabnya ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya teringat kepada satu lagu yang syairnya berkata, there is no problem too big, God cannot solve it.
dalam menghadapi tantangan rumah tangga, kita juga ada kemungkinan menghadapi masalah-masalah yang besar. Tetapi bersama Tuhan tidak ada satu masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menolong, membantu kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, apa kalau begitu sasarannya Pendeta? Dengan mendiskusikan topik konflik resolution dalam kehidupan rumah tangga ini, kira-kira sasaran yang ingin dicapai itu apa Pendeta? Ya, jadi sasaran dari konflik resolution ini adalah agar supaya kita dapat mengetahui bahwa ada cara ketika kita menghadapi masalah, ada jalan keluarnya. Dan ketika kita menghadapi tantangan yang begitu besar, ada Tuhan yang akan menolong kita ketika kita datang dan memohon tuntunan dari Dia. Baik, puji Tuhan. Jadi sahabat Kapas tidak perlu khawatir ya, sebab dalam mendiskusikan ini kita semua akan belajar. Ternyata walaupun banyak masalah, ada caranya, ada solusinya. Dan kemudian ada Tuhan yang sanggup mengatasi permasalahan kita. Baik, kalau begitu apa saja masalah yang pada umumnya dihadapi atau mungkin timbul di dalam kehidupan berumah tangga Pendeta? Bolehkah Pendeta dan Ibu jelaskan apa saja sih yang umumnya dihadapi sebagai masalah dalam rumah tangga? Iya, jadi masalah dalam rumah tangga itu sangat banyak dan tidak akan ada hentinya sampai maut memisahkan. Betul. Dikatakan bahwa rumah tangga itu seperti sekolah yang tidak pernah tidak pernah ditamatkan. Masalah bisa bersumber dari lingkaran yang kecil, kemudian berlanjut ke lingkaran yang lebih besar. Maksud saya di sini konflik bisa dimulai dari dalam diri kita sendiri, kemudian berlanjut kepada pasangan kita, anak-anak, orang tua, dalam hal ini mungkin mertua, keluarga besar, atau dikatakan saudara ipar ya, tetangga, orang lain, dan juga konflik di tempat kerja dan lain sebagainya. Masalah dari dalam diri kita misalnya masalah fisik atau gangguan kesehatan. Contohnya kalau salah satu dari pasangan kita ada masalah kesehatan, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan juga memerlukan support dari pasangan kita, bantuan dari pasangan kita yang biasanya akan menjadi sedikit beban untuk pasangan kita. Betul. Kemudian gangguan mental atau kebiasaan buruk, emosi psikologi yang tidak stabil, emosi yang tidak dikontrol, egoisme atau ingin menang sendiri, hasrat atau keinginan yang tidak dapat dikendalikan, dan tidak memiliki wawasan yang cukup luas. Ya, jadi ini adalah lingkaran di mana kita sendiri, lingkaran yang kecil, kita sendiri berada dalam situasi yang bisa menimbulkan masalah. Kemudian kalau kita melihat ke lingkaran yang lebih luas lagi, bisa jadi masalah itu muncul oleh karena ada perbedaan pendapat dengan pasangan kita, atau masalah keuangan. Kemudian sering kali terjadi kurangnya rasa hormat atau perhatian kepada salah satu pasangan sehingga ini bisa menimbulkan masalah. Kemudian ada juga perbedaan di dalam mengasuh atau mendidik anak. Ibu mempunyai perhatian tertentu, mungkin kurang berkenan kepada ayah sehingga ini menimbulkan masalah. Dan satu hal yang saya lihat yang sangat merusak adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang saya tidak habis pikir seorang yang kita nikahi adalah tentunya orang yang kita cintai, tetapi kemudian dengan tidak bisa menahan emosi terjadi penganiayaan, pemukulan, dan ini sangat disayangkan. Dalam lingkaran yang lebih luas juga, masalah itu bisa muncul oleh karena ada pihak lain yang tinggal di rumah, mungkin kakak adik dari suami, ataupun mertua. Bahkan yang kita tidak inginkan adalah lingkaran yang lebih luas masalah ini bisa terjadi oleh karena ada will atau pil, wanita atau pria yang lain yang hadir di dalam keluarga. Jadi inilah gambaran dari masalah-masalah dari sekian banyak yang mungkin dapat muncul di dalam kehidupan keluarga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu dari sekian banyak masalah yang sudah disebutkan tadi.
kapan biasanya rawan terjadi masalah-masalah ini dalam rumah tangga, Pendeta dan Ibu? Apakah ada rentang waktu usia pernikahan keberapa? Barulah ini masalah-masalah yang sudah disebutkan sering terjadi. Silakan dijelaskan. Menurut pakar rumah tangga bahwa masa rawan satu pernikahan itu di usia 0 sampai 5 tahun. Baik. Hal ini terjadi karena masih banyak yang harus disesuaikan dalam rumah tangga yang baru. Ya. Kepribadian, kebiasaan-kebiasaan pasangan yang berbeda, cara berpikir. Sebelum menikah segala sesuatu diputuskan sendiri. Ya. Keuangan diatur sendiri, digunakan sendiri. Sedangkan ketika menikah, keuangan harus diatur bersama. Dan digunakan bersama. Betul. Dan untuk ini sering pasangan merasa lupa kalau dia sudah ada seseorang yang harus diajak untuk berdiskusi. Dan untuk menginformasikan atau mengkonsultasikan suatu keputusan dengan pasangan itu bisa menimbulkan masalah. Nilai atau value serta norma yang dipraktekkan sebelum menikah yang berbeda dengan pasangannya. Ya. Waktu masih sendiri mungkin kita bisa bangun agak siang, tapi setelah menikah kita harus bangun lebih awal. Yang suami harus pergi untuk bekerja dan yang istri harus mengatur anak-anak dan rumah tangga. Ya. Di tahun 0 sampai 5 ini, tahun awal berumah tangga, biasanya juga akan muncul masalah ketika telah terjadi perubahan. Ketika istri hamil dan memerlukan perhatian, dengan adanya mungkin perubahan-perubahan yang terjadi ketika seorang hamil disebut dalam bahasa kita mengidam, ya, perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Lalu kemudian juga biasanya di awal-awal pernikahan ini adalah merupakan tahun ketika mereka harus menyesuaikan dengan tempat kerja, pindah ke tempat yang lain. Lalu kemudian ketika sudah lahir anak mereka, terjadi perubahan di dalam ritme rumah tangga, maka ini bisa menimbulkan masalah-masalah. Jadi di usia pernikahan 0 sampai 5 tahun sangat rawan masalah, namun tidak juga membatasi bahwa masalah hanya ada pada usia ini. Karena kita dapati walaupun usia sudah cukup matang di dalam berumah tangga, tetap juga muncul masalah-masalah yang dapat terjadi dalam keluarga. Betul. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ini sudah dialami ya Pendeta dan Ibu ya? Tentu. 5 tahun pertama di dalam pernikahan. Jadi apa yang dikatakan oleh expertnya atau ahlinya ini sudah terbukti. 5 tahun pertama dirasakan begitu banyak masalah dan ini harus diwaspadai oleh mereka yang mau menikah dan dalam rentang pernikahan di usia ini ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Puji Tuhan sahabat Kapas, kita sudah mendiskusikan pentingnya topik kali ini yaitu mengatasi masalah dalam rumah tangga serta apa saja masalah yang biasanya muncul di dalam kehidupan rumah tangga khususnya pada tahun-tahun pertama di dalam usia pernikahan. Ya, Pendeta Jacobs dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas yang beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mengatasi masalah dalam rumah tangga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mengatasi masalah dalam rumah tangga. Ya, Pendeta Jacobs dan Ibu, apa saja resiko atau dampak negatif bila ada konflik dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan? Silakan, Pendeta. Iya, nah ini bahaya sekali kalau ada konflik yang tidak diselesaikan. Tentu ini akan menimbulkan ada kepahitan di dalam
hati dari salah satu pasangan, entah suami atau istri. Iya. Kemudian kalau tidak diselesaikan, maka ini akan berdampak secara psikologi. Barangkali mood dari salah satu pasangan ini akan berubah, cara dia menyikapi keadaan, lingkungan dan sekitar juga akan berubah. Dia tentu tidak akan seceria di waktu yang lalu, dan ini akan nampak di dalam pergaulan dan kehidupannya sehari-hari. Dan hal yang berikutnya yang kita tidak harapkan adalah konflik yang tidak diselesaikan akan bisa berujung kepada perceraian atau perpisahan. Dan ini kita sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi. Itulah sebabnya kita membahas akan topik ini. Ya. Dengan demikian akan mudah-mudahan menolong akan rumah tangga kita yang barangkali sementara menghadapi masalah ataupun yang nantinya akan melewati tantangan-tantangan yang berat dalam hidup. Baik, jadi itu resiko-resikonya ya. Bila tidak diselesaikan. Bila tidak diselesaikan. Nah, kalau begitu bagaimana seharusnya kita mengatasi atau menyelesaikan konflik bila itu datang? Bagaimana cara-caranya ya? Silakan Pendeta dan Ibu. Tentunya orang menghadapi konflik itu dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Yang pertama yang kami ingin bagikan tipe withdraw atau menarik diri. Ketika ada masalah, orang ini tidak mau menyelesaikannya. Dia cenderung untuk lari dari kenyataan. Tidak punya keinginan untuk menyelesaikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Tidak mau bertanggung jawab atau who cares, tidak peduli atau masa bodoh. Dan yang kedua, tipe yield atau give in atau menyerah. Tipe yang ini adalah orang yang pasrah dengan keadaan, tidak berdaya ketika ada masalah, tidak punya kekuatan untuk hadapi persoalan, dan dia larut dalam konflik. Tipe seperti ini sangat tidak baik untuk individu tertentu. Karena dia akan merasa selalu sakit hati, merasa diperlakukan dengan tidak adil. Dan ini tentunya tidak menyelesaikan konflik. Dan tipe yang ketiga yaitu tipe win at all cost. Merasa bahwa Mr. Right or Mrs. Right. Orang ini merasa bahwa dia selalu benar. Dia yang harus menang dalam setiap konflik yang dihadapi. Dan dengan pasangannya, suami atau istri yang tidak mau menerima ide bahwa harus ada kerendahan hati dalam menyelesaikan konflik. Pihak lain adalah pihak yang salah dan harus menuruti apa yang dikehendaki atau merasa egois. Dan tentunya ini tipe yang juga kurang baik dan tidak menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kemudian tipe yang keempat adalah orang-orang yang ingin berkompromi atau lebih cenderung untuk mengalah. Orang dengan tipe ini, dia barangkali dapat menyampaikan perasaan di dalam hatinya atau ketidaksenangan atau mungkin ide untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pada akhirnya dia merasa inferior, dia merasa dia harus mengalah kepada pasangannya. Dan ada satu sebutan yang barangkali ini baik untuk diterapkan, tetapi seringkali ini juga menunjukkan bahwa dia menganggap pihak yang satu itu lebih baik dari dia dan harus dibuat bahagia. Jadi sebutan ini adalah happy wife, happy life. Jadi seolah-olah kebahagiaan istri saja yang menentukan akan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi dia tidak mau bermasalah, berurusan dengan masalah dan mau membuat istrinya bahagia. Namun kita tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah harus membutuhkan keterlibatan dari kedua belah pihak. Untuk dapat memberikan masukan, memberikan ide tentang bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, tipe yang disebutkan sebagai resolve adequacy, atau keduanya merasa bahwa mereka dibutuhkan untuk saling didengar atau mereka mendengar akan keluhan dari sesama dan mereka merasa bahwa
baik itu kebutuhan untuk mendengar dan dengar itu terpenuhi di dalam hubungan mereka. Ya. Mereka berdua berperan aktif untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Setidaknya mereka kalau belum dapat solusi, mereka bersama-sama menggumuli, mendoakan agar supaya mereka mendapatkan jalan keluar. Gantinya membiarkan yang satu saja yang bekerja atau bergumul untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Jadi inilah tipe yang terakhir yang menjadi tipe dari bagaimana orang-orang menghadapi masalah. Baik pendeta, kalau begitu mana cara yang paling jitu, yang paling baik untuk mengatasi masalah atau konflik dalam rumah tangga ini? Silakan. Ya, jadi dari nomor 1 sampai ke 5 saya yakin bahwa yang nomor 5, ya. Masalah atau konflik itu akan terjadi hanya ketika kedua pihak itu memiliki pandangan yang berbeda. Itu membutuhkan 2 orang, dan untuk menyelesaikannya juga membutuhkan 2 orang yang saling bekerja sama, saling support untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Bernard Weiss dan Urban Steinmetz dalam bukunya Persiapan Pernikahan halaman 174 berkata, ketidaksesuaian pendapat tak terelakkan dalam suatu pernikahan dan kehidupan keluarga. Kadangkala masing-masing pribadi dapat menjadi pesaing, seperti juga penolong dan melengkapi bagi pasangannya. Setiap pasangan harus menghindari sikap menjauhkan diri satu dengan yang lain yang seringkali muncul ketika konflik terjadi, dan berupaya agar hubungan mereka tidak ada lagi sakit hati, keinginan untuk saling membalas atau saling menuduh. Untuk dapat mencapai hal itu, perbedaan-perbedaan harus didiskusikan secara terbuka sehingga komunikasi yang baik dapat dipulihkan. Baik, pendeta, terima kasih. Apa kira-kira faktor yang membuat sebuah masalah itu bisa lebih parah? Apakah jenjang pendidikan atau ekonomi, ataukah ada background keluarga? Kira-kira mana yang bisa saja, faktor yang bisa saja memperparah bila konflik itu ada, pendeta? Iya, jadi kalau dari kedua pihak ini tidak mencari jalan keluar atau suka mencari kesalahan orang ketika terjadi konflik, maka ini akan memperburuk akan konflik yang ada. Kemudian ditambah lagi dengan kurangnya informasi atau kurangnya pendidikan atau jarak yang terlalu jauh antara satu dan yang lain. Ini juga bisa menjadi satu kontribusi dari perselisihan yang ada. Ditambah lagi dengan keterlibatan dari luar, dari orang tua yang berpihak kepada anaknya, sehingga keadaan akan semakin sulit. Ya. Baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk penjelasan yang sudah disampaikan sehubungan dengan topik mengatasi masalah dalam rumah tangga, khususnya di segmen kedua ini. Betul. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut, tetap bersama kami. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Febriani. Pendeta dan Ibu, bolehkah bagikan tips atau apakah ada aturan untuk keluarga-keluarga, khususnya keluarga Kristen ya, di dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga, Pendeta? Silakan dibagikan. Tips yang kami ingin bagikan, yang utama, ini juga yang menjadi kekuatan saya secara pribadi, yaitu membawa setiap masalah kita ke dalam doa. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa rumah tangga itu seperti sekolah yang tidak ada tamatnya, dan guru kita adalah Tuhan Yesus. Jadi sebagai pasangan, biarlah kita boleh
meminta Tuhan yang menuntun supaya ketika terjadi konflik kita boleh diarahkan oleh Tuhan pikiran kita dan kata-kata kita, keputusan kita, semuanya boleh berasal dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Dan yang nomor 2 yang kami ingin bagikan, yaitu memilih waktu yang tepat untuk membahas konflik tersebut. Ya, contohnya di dalam kamar atau di ruangan kantor, berusaha supaya pihak lain tidak mendengar, khususnya kalau sudah ada anak-anak, jangan sampai anak-anak mendengarkan kita punya argumen ya. Dan dalam Amsal 15 ayat 13 juga mengatakan bahwa seseorang yang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Pilih waktu yang baik dan cukup untuk berdiskusi, jangan waktu yang sempit sehingga terburu-buru untuk menyelesaikan konflik tersebut, dan biasanya karena terburu-buru konfliknya tidak selesai. Dan cari waktu yang terbaik, pilih tempat yang tepat, jangan di tempat di mana orang lain bisa melihat kita sedang ada konflik. Yang berikut, berikan waktu yang seimbang bagi suami istri untuk berbicara. Jangan istri saja yang berbicara atau suami saja yang berbicara, tapi berikan kesempatan kepada pasangan kita untuk berbicara dan juga kita mendengarkan dengan baik semua keluh kesahnya. Yang keempat, mendengarkan dan memilih atau mendengarkan pasangan kita dengan perasaan empati. Jangan ada perasaan yang kurang senang dalam hati dan tidak ingin untuk mendengarkan, tapi dengan empati supaya kita boleh mendengarkan dengan penuh kesabaran, bijaksana, seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 13, yaitu jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dan dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Baik, sudah ada 4. Yang kelima adalah kita harus menghargai perbedaan opini, nilai, dan harapan-harapan pasangan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita harus menghargai akan opini atau pandangan dari pasangan kita. Saya melihat ada satu kebiasaan yang buruk ketika salah satu pasangan yang lebih dominan itu menghentikan perkataan yang baru saja mau diucapkan oleh pasangannya, entah istrinya, langsung di-cut oleh suaminya. Saya merasa sedih melihat akan hal seperti ini. Dan tentu kita tidak mengharapkan tidak ada penghargaan kepada pasangan kita. Apalagi ketika kita mau menyelesaikan masalah. Pasangan baru mau menyampaikan pandangannya, sudah di-cut oleh suaminya. Sehingga dia tentu tidak dapat menyelesaikan poin yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang keenam adalah fokus pada satu topik dan jangan beralih ke perbincangan yang lain sebelum ada kesepakatan. Nah, saya mohon maaf, menurut penelitian, seorang wanita atau seorang ibu atau istri ketika berhadapan dengan satu masalah, dia secara pola pemikirannya, fungsi otaknya itu akan menghubung-hubungkan antara satu topik dengan masalah-masalah yang lain. Sampai akhirnya masalah misalnya anak yang tidak mendapatkan nilai yang baik, akhirnya berujung kepada perlakuan dari kakak, ipar terhadap dia yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu yang masih tetap diingat-ingat.
Baik. Itu sebabnya diingatkan agar supaya konflik dapat diselesaikan harus fokus kepada satu topik, lalu mengambil satu kesepakatan, kemudian lanjut kepada topik yang berikutnya. Yang ketujuh, sampaikanlah pendapat, pandangan, perasaanmu atau ide yang engkau pikirkan dari dirimu dengan menggunakan kata menurut saya atau apa yang saya pikirkan. Gantinya ada kecenderungan di mana kita selalu mengatakan itu adalah kesalahanmu, kau yang telah berbuat. Dan ketika kita berbicara atas nama orang lain, itu memberikan signal bahwa kita sedang menuduh orang lain itu bersalah. Bisa jadi tidak demikian, tetapi kita sudah mengatakan seolah-olah dia yang berpikir seperti itu, itulah yang dia buat. Padahal itu baru perasaan kita, karena kita menggunakan kata engkau. Yang seharusnya ketika kita mau menyampaikan perasaan kita, kita harus memakai kata menurut saya, pemikiran saya, seperti itu. Yang kedelapan, mendengar dengan cermat untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Tentu ketika kita mendengar seseorang memberikan penjelasan, ada begitu banyak alasan-alasan yang diberikan atau poin yang disampaikan. Tetapi ketika kita mendengar ada di sana ide untuk menyelesaikan masalah, ada solusi di sana, kita fokus kepada solusi. Karena kalau kita fokus lagi kepada hal yang lain yang tidak berkenan di hati kita, bukannya selesai itu masalah, tapi akan bertambah lagi hal yang harus diklarifikasi. Jadi fokus untuk menemukan solusi. Norman Wright, konselor keluarga, dia berkata, terkadang masalah itu terjadi oleh karena satu pihak yang melakukan kesalahan. Ada kalanya kedua-duanya berkontribusi sehingga terjadi masalah. Itulah sebabnya kedua belah pihak harus bekerja sama mencari solusi melalui diskusi yang memerlukan keterbukaan dan kerelaan untuk bertanggung jawab dalam menangani masalah tersebut. Yang kesembilan, harus kita mengevaluasi kembali dan memilih solusi yang paling dapat diterima baik oleh bukan diri kita tetapi oleh pasangan kita. Tadi kan kita sudah mencari solusi dari apa yang disampaikan oleh pasangan kita, kemudian apa yang kita sampaikan juga ada solusi di sana dan kita lihat solusi mana yang paling dapat diterima atau dapat dilaksanakan oleh pasangan kita, bukannya oleh kita. Kalau kita merasa bahwa solusi saya adalah baik untuk dia, itu akan tentu menimbulkan pertentangan lagi oleh pasangan kita. Jadi cari solusi yang dapat diterima dan dikerjakan oleh pasangan kita. Dan yang terakhir, kalau sudah ada kesepakatan, maka harus kita minta doa untuk dimampukan untuk menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Karena hanya lewat pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk dapat melakukan apa yang kita sepakati. Amin. Lengkap ya? Lengkap sekali. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tips yang sudah dibagikan lengkap dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Nah, kemudian apa yang Roh Nubuat katakan tentang mengatasi masalah dalam rumah tangga? Silakan. Ya, kami ingin bagikan dalam buku Counsel for the Church halaman 132 paragraf 2 mengatakan bahwa saudaraku, saudariku, bukalah pintu hati untuk menerima Yesus. Undang dia ke Ka'bah jiwa, saling membantu untuk mengatasi masalah yang memasuki kehidupan pernikahan semua. Engkau akan memiliki konflik yang sengit untuk mengalahkan musuhmu iblis. Dan jika engkau mengharapkan Tuhan untuk membantumu dalam pertempuran ini, engkau berdua harus bersatu dalam memutuskan untuk menang, menutup bibirmu agar tidak mengucapkan kata-kata yang salah, berlututlah dan menangislah dengan keras. Tuhan, tegurlah musuh jiwaku. Baik. Ya, jadi kita boleh kembali kepada ayat inti kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah para pembangun untuk membangun akan rumah. Di dalam menghadapi konflik dalam keluarga, kita semua terajak untuk mengandalkan Tuhan, untuk datang berseru kepadanya, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya percaya bahwa masalah kita sanggup untuk diatasi.
Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk informasi yang sangat penting dan bermanfaat ya. Nah, sebagai kesimpulan atau penutup, bolehkah Pendeta dan Ibu membagikan apa sih sebenarnya yang menjadi pelajaran berharga untuk kita bawa pulang, kemudian sekaligus juga dengan closing statement. Ya, silakan silakan. Pendeta dan Ibu. Iya, kesimpulan yang pertama yang tadi saya sudah bagikan yaitu membawa setiap masalah kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, memiliki waktu yang tepat dan tepat untuk membahas konflik yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, berikan waktu yang seimbang bagi suami istri untuk berbicara. Dan yang keempat, mendengarkan dengan memiliki perasaan empati. Yang kelima, menghargai perbedaan opini, nilai, harapan-harapan pasangan kita masing-masing. Dan yang keenam, fokus pada satu topik dan jangan beralih ke pembicaraan yang lain sebelum ada kesepakatan. Dan yang ketujuh, sampaikanlah pendapat, pandangan, perasaanmu atau ide dari dirimu dan jangan menuduh pasanganmu. Dan yang ke-8, mendengarkan dengan cermat untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang ke-9, mengevaluasi kembali dan memilih solusi yang tepat yang dapat diterima baik oleh pasangan kita. Dan yang ke-10, sepakat untuk mengimplementasikan atau menjalankan keputusan yang sudah dibuat. Baik. Kita akan menghadapi tantangan konflik dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan disanggupkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi, menyelesaikan masalah. Ada satu tagline dari satu perusahaan yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Namun saya percaya bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan, ketika kita datang kepadanya, kita merendahkan hati kita di depan Tuhan, merendahkan hati kita juga terhadap pasangan kita, maka tidak ada yang mustahil untuk kita dapat buat dan dapat atasi ketika kita berhadapan dengan masalah rumah tangga. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Baik, sekali lagi kita bersyukur oleh karena narasumber kita telah membagikan materi atau pelajaran yang sangat bermanfaat dan berguna untuk membekali sahabat-sahabat Kapas, kita sekalian menjadi keluarga-keluarga yang bahagia walaupun banyak masalah, tapi tahu cara mengatasinya dan lebih khusus tahu membawa itu kepada Tuhan. Baik, Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu, sebagai penutup, bolehkah Pendeta memimpin kita dalam doa sekaligus juga mendoakan sahabat-sahabat Kapas? Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan mencintai kami, Tuhan mencintai rumah tangga, keluarga masing-masing kami. Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kami harus menerima bahwa akan ada gelombang, akan ada problema, akan ada masalah. Oleh karena kami masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dan juga ada musuh dari umat-umat Tuhan, yaitu setan, yang berupaya untuk menghancurkan lembaga pernikahan yang sudah didirikan oleh Tuhan di saat penciptaan dunia ini. Bapa, kami berterima kasih oleh karena pelajaran yang baru saja kami dengarkan, memberikan kepada kami panduan bagaimana kami dapat menyelesaikan masalah konflik di dalam rumah tangga. Dan yang paling penting yang boleh kami ingat adalah bahwa apabila kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa dan penyerahan, dan apabila kami dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan menyelesaikan masalah ini dengan rendah hati satu dengan yang lain, serta kami dapat diikat di dalam kasih Yesus Kristus, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi oleh kuat kuasa Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rumah tangga, keluarga yang ada, keluarga besar program Kapas ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah rumah tangga kami selalu diberkati dan selalu berbahagia di dalam Tuhan, dengan satu pengharapan ketika Tuhan datang, kami boleh bertemu sebagai satu keluarga
di dalam kerajaan surga. Inilah doa kami Tuhan, memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada, dan semua yang bertugas di studio, di acara program Kapas ini. Nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan kami doakan supaya Pendeta dan Ibu selalu diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pelayanan, juga dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan anak-anak. Ya, betul sekali. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media, dan pastinya Anda akan diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.